Ibu minta satu orang bercerita dalam doa. Siapa yang mau? Saya Ibu. Ijaz. Ijaz. Oke teman-teman, saya minta berdiri. Teman-teman, dan guru pada kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dimulakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sini sebagai di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Iya, terima kasih. Kalian tadi sudah makan? Sudah, Ibu. Oke, dari pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran PS, yaitu tentang lingkungan di sekitar kita. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran dari Ibu? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai. Ibu lupa persis sabar ya. Admin, hadir Ibu. Oh, Ibu tidak hadir. Sakit Ibu. Ada yang sakit? Ada Ibu. Mendelina, hadir Ibu. Ijaz Jama, hadir Ibu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus ya. Harus rajin dalam sekolah. Jangan malas. Kita langsung saja ke materi yaitu lingkungan sekitar kita. Kalian punya juga tidak datang hapus. Siapa kata kelas di sini? Ijaz. Sekretaris siapa? Intan. Masa sekretaris tidak ada siapkan penghapus? Dia Ibu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama memahami pengertian lingkungan sekitar, yang kedua membedakan lingkungan alam dan buatan, yang ketiga menjelaskan cara menjaga lingkungan, dan yang keempat memberikan contoh sikap peduli lingkungan. Ibu minta kalian perhatikan baik-baik apa yang Ibu sampaikan karena sebentar ada tugas ya. Kalian sebentar harus kerjakan tugas ini diberikan supaya dapat nilai ujian kalian hari ini. Iya Ibu. Oke, lalu yang berikut itu kira-kira siapa yang tahu apa itu? Izin berbicara. Jangan lama ya, Ibu. Oke. Ibu mau bertanya, di sini siapa yang tahu apa itu pengertian dari lingkungan? Apa? Menurut saya budaya dan lingkungan bisa menjadi kebersihan. Menjadi kebersihan Ibu. Apalagi Lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal. pintar ya. Jadi betul sekali apa yang kalian jawab ya. Jadi di sini Ibu akan merumuskan apa yang kalian jawab tadi, yaitu apa itu pengertian dari lingkungan. Siapa yang mau baca? Sudah semua. Oke, silakan baca pengertiannya saja. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik benda hidup maupun benda mati yang saling berpengaruh satu sama lain. Oke.
Jadi betul sekali, pengertian dari lingkungan itu yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik benda hidup maupun benda mati yang saling berpengaruh satu sama lain. Contoh dari lingkungan alam itu yang pertama pohon dan tanaman. Kalian sudah pernah lihat pohon? Iya ibu. Coba kalian lihat keluar, apa yang kalian lihat? Ada pohon ibu. Pohon itu warna apa? Warna daunnya? Ya. Pohon itu daunnya warna apa? Hijau ibu. Di sini siapa yang sering menentang pohon? Sembarangan? Tidak ada ibu. Kalau kalian lihat ada orang yang begitu, atau bapak kalian jangan ya? Iya ibu. Nanti akan terdapat buruk bagi kita. Oke, yang kedua itu contoh lingkungan alam itu yaitu hewan peliharaan. Siapa yang sering pelihara hewan di rumah? Saya. Apa saja? Kami pelihara anjing. Apa lagi? Ayam. Banyak ya? Ya. Ayam bisa dikaitan apa saja? Babi ibu. Apa lagi? Banyak sapi ibu. Itu yang pelihara babi dan anjing terus kalian kasih makan di rumah. Iya ibu. Dan ada babi dan kambing. Apa itu babi? Apa babi? Babi. Apa babi? Babi ibu. Ikan babi. Capek kok. Capek. Oke, jadi yang berikutnya itu contoh lingkungan alam yang ketiga yaitu sungai dan danau. Siapa yang pernah ke sungai? Terima kasih. Kami itu. Sudah pernah berenang? Pernah ibu. Oke. Nanti karena kalian sudah pernah berenang di sungai dan apa itu ya di sungai. Jangan sekali kalau kalian pergi ke laut tuh berenang di laut ya. Karena dalamnya tidak sama seperti di sungai ya. Kalian sudah pernah lihat bahasa kalian ini panas sekali pergi ya. Iya, banyak di air. Oke, lalu yang berikutnya itu contoh lingkungan buatan. Apa saja contoh lingkungan buatan? Coba kalian baca, coba. Contoh lingkungan buatan yang pertama rumah tempat tinggal, yang kedua sekolah, yang ketiga jalan dan jembatan. Oke. Jadi contoh lingkungan buatan itu rumah tempat tinggal. Kira-kira apa yang membedakan dari contoh lingkungan alam dan contoh lingkungan buatan di dalam? Ya ibu, Apa yang membedakan keduanya? kalau lingkungan alam itu lingkungan yang berasal dari alam sendiri, sedangkan lingkungan buatan itu hasil dari buatan manusia. Betul ya. Jadi ibu mau bertanya, tidak mungkin toh rumah yang kalian tempati sekarang itu muncul sendiri tanpa campur tangan manusia, tidak mungkin. Iya, Ya, begitu juga di sekolah kita dan juga jalan dan jembatan ya. Itu pasti ada campur tangan dari manusia. Beda sekali dengan contoh lingkungan alam tadi yaitu pohon dan tanaman itu mereka hidup sendiri. Oke. Lalu yang berikutnya itu lingkungan alam. Lingkungan alam itu anak-anak adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Betul sekali yang dijawab oleh Intan tadi, yaitu lingkungan alam itu lingkungan terbentuk secara alami dari alam tanpa campur tangan manusia. Oke, contoh dari lingkungan alam itu yang pertama ada pegunungan. Pegunungan itu tempat yang tinggi, udaranya sejuk dan segar. Siapa yang pernah ke gunung? Tidak pernah ibu. Pernah. Pernah. Ayo pergi ke kiri. Untuk apa kalian ke kiri? Di situ kan bikin berdoa di orang sana ada rumah. Oke, kalau di gunung itu kira-kira udaranya bagaimana? Segar Sejuk. ibu. Sejuk. Apa lagi? Kalian lihat apa saja di gunung? Ada banyak pohon ibu. Apa lagi? Buah-buahan. Di gunung itu adik-adik tempatnya itu sangat sejuk karena apa? Karena di sana itu pohonnya masih banyak dan tidak ada hanya satu-satu saja pohon yang ditebang oleh warga dan yang berikutnya itu ada pantai dan laut. Pantai dan laut itu adalah sumber air dan ikan bagi manusia. Siapa yang pernah pergi ke laut? Saya ibu. Siapa yang pernah lihat apa? Nelayan. Pernah ibu. Yang pernah perhatikan dia. Saya pernah Lihat, jadi ikan mereka kan tangkap ikan di laut, jadi betul sekali yang ada di
manusia. Nah, oke, yang ketiga itu ada hutan. Hutan itu rumah bagi ribuan hewan dan tumbuhan. Oke, yang berikutnya sungai dan danau. Sungai dan danau itu sumber air minum dan pengairan sawah. Di sini siapa yang tahu danau Ranamisi? Kami Danau Ranamisi itu menyediakan air yang bersih bagi masyarakat di sekitar danau tersebut ya. Jadi kalau kalian tak ada danau, jangan sekali-sekali kalian merusak danau tersebut ya. Dan sampai kalian nanti mengonsumsi air yang tidak bersih, nanti akan tubuh kalian akan sakit. Ada penyakitnya. Oke, lalu yang ketiga itu, yang keempat itu padang rumput. Coba dibaca yang padang rumput itu. padang rumput yang dimana tempat hewan berrumput dan hidup bebas. Di tempat kalian ada padang rumput? Iya, benar. Oh ya, kalian sudah pernah dengar tuh ada apa? Ada padang mauswi? Pernah? Iya, pernah. Di sana itu kira-kira apa saja hewan? Ada sapi, apa lagi? kuda dan Ya. Jadi itu contoh dari tempat padang rumput, yaitu tempat hewan berrumput dan hidup bebas. Oke, yang berikutnya itu gunung berapi. Contoh dari gunung alam dan gunung berapi. Kalian sudah pernah lihat gunung berapi? pernah lihat video. Nampak masih juga toh? Gunung berapi ya toh? Pernah? Iya itu dia. Oke, jadi abu vulkanik menimbulkan tanah katanya. Bisa perkirakan apa itu? Bila karena di sekitar kita itu tidak ada gunung berapi, jadi kita tidak tahu menyebabkan saja. Oke, yang berikutnya itu tadi lingkungan alam dan sekarang lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama itu ada rumah. Yang pertama rumah, tempat berlindung dari panas dan hujan. Yang di sini sudah punya rumah semua kok. Iya. Yang berikutnya itu ada sekolah. Sekolah itu tempat belajar dan bermain bersama teman-teman. Yang berikutnya rumah sakit, tempat merawat orang yang sakit. Di sini siapa yang pernah masuk rumah sakit? Tidak pernah. Tidak syukur ya. Ibu izin ke toilet ibu. Ya. Jangan bising-bising lagi sebentar. Oke, lalu yang berikutnya itu ada jembatan. Jembatan itu menghubungkan dua tempat yang terpisah. Di kampung kalian ada jembatan, ada jembatan itu kira-kira untuk apa di dalam? Beberapa jalan yang terpisah. Contoh dari kampung kalian itu apa? Jembatan apa? Ya, menghubungkan kampung apa? Kami punya kampung yang kampung ini desa Lempau. Ya, di kampungnya kita. Di kampung kami tidak ada Kira-kira hanya melewati sungai saja. Akhirnya Maksudnya itu memang ada jembatan, jembatan yang kecil dan jembatan jadi kita pengen yang mulai. Yang kirinya dibuat manusia, oh? Iya. Itu termasuk juga dalam lingkungan buatan. Oke, yang berikutnya itu adalah ladang dan bendungan. Ladang dan ladang itu, ya, ladang itu di sini tidak ada ya, hanya ada apa? Lokasi. Oh, bendungan. Kalau bendungan ada, kalau ladang tidak ada di sini toh. Ya begitu, yang besar sekali kayak apa ya? Ada di foto, coba kalian lihat nanti. Kalau bendungan ada, ya punya kita ini. Kalau kita pergi ada bendungan, kita punya di bendungan. Oke, yang berikutnya itu ada taman kota. Di kampung tidak ada taman kota toh? Iya, iya. Kalian pernah lihat di sini toh? Iya. Jadi taman kota itu tempat bermain dan beristirahat para warga. Oke, yang berikutnya perbedaan lingkungan alam dan buatan. Yang pertama itu dari segi aspek. Yang pertama dari asal. Lingkungan alam itu terbentuk sendiri oleh alam, dan lingkungan buatan itu dibuat oleh manusia. Lalu dari aspek contohnya, contoh lingkungan alam itu gunung, sungai, hutan. Dan lingkungan buatan itu rumah, jembatan, dan taman. Lalu dari aspek perubahannya, perubahan secara alami atau baru, itu lingkungan alam. Nah, apa lingkungan alam itu dari aspek perubahan? Bisa
Bisa dengar? Bisa Bisa Ibu. Kalian nanti harus kerjakan soal yang diberikan. Ya, Saya ya. karena kalau punya ujian aku tidak kasih 100. Jangan gitu Ibu. Oke, dari aspek perubahan yaitu perubahan secara alami atau pelan. Lingkungan alam tadi yaitu contohnya tadi pohon yang ada di luar. Tidak akan maksudnya setelah dia tidak akan tumbuh dalam waktu seminggu saja atau masuk ke tumbuh tingginya. Itu. Jadi lingkungan alam itu perubahan secara alami atau pelan. Dia pelan. Kalau dia tanam hari ini berarti tahun depan mungkin dia sudah segede ini ya. Ya Ibu. Kalian sering tanam pohon di kampung? Tidak pernah Ibu. Tidak pernah. Pernah Ibu waktu kami masih Siapa? kecil. Kecil. Ya. Yang berikutnya itu adalah perubahan di lingkungan buatan, yaitu di rumah atau di renovasi manusia. Dia itu berubah secara cepat ya. Tentunya tadi membuat rumah, pastinya kalau ada rencana buat rumah hari ini pasti selesai dalam minggu depan ya, bisa toh? Maksudnya buat rumah ya, cepat sekali buat jadinya. Beda dengan tumbuhan yang ada di luar tadi. Ya Ibu. Dan juga kalau buat apa tadi dimakan juga tadi cepat sekali kalau dibuat oleh banyak orang. Dan juga yang berikutnya dari aspek manfaat dari lingkungan alam itu dari segi air dan pangan. Dari lingkungan buatannya itu sebagai tempat tinggal dan transportasi. Dapat sini sudah paham? Dengan jenuh? Iya itu kan diminta satu orang itu dia lihat. Tapi di sini senang saja. Saya Ibu. ijazah Ibu. Oh iya. Tapi dia yang Di sini senang ya. Tidak semangat. Saya juga di sini senang Ibu. Oke teman-teman, kita nyanyikan lagu sama-sama di sini senang ya. Ya, Ibu. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambang-lambang, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambang-lambang, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, benar. Sudah Ibu. Oke, dan yang berikutnya itu ada cara menjaga lingkungan. Oke, tapi Ibu, ada sakit Ibu. Siapa sakit? Tidak Ibu. Sakit apa? Kepala Ibu. Kau makan dari pagi? Tidak Ibu. Oh, oke, kalau begitu pulang sudah ya. Istirahat, jangan main. Nanti kalau saya lihat kau main di rumah dengan kita, dengan teman-teman, saya isi apa nanti kau? Oke, apa pulang? Banyak uang kerja. Ija lagi ya Ija. Lagi Ija. Ya. Oke, yang berikutnya itu ada cara menjaga lingkungan. Yang pertama itu buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan non organik ya, non organik. Di sini siapa yang sering buang sampah sembarangan? Jadi kan sudah sering Sering toh? Sering jujur sudah. Sekolah tidak dari sekolah. Apalagi kalian tuh sering jajan ya. Jangan sering buang sampah sembarangan atau jangan Ibu Angelina selalu bantu saya dari tadi. jangan itu termasuk dalam perilaku. Kamu selalu bantu saya. Oke, yang berikutnya itu ada hemat air. Matikan keran saat tidak dipakai, tampung air hujan untuk menyiram tanaman. Siapa yang sering siram tanaman? saya Ibu. Siram apa saja? Siram bunga. Dan juga yang ketiga itu tidak membuang limbah sembarangan, yaitu jangan buang sampah atau limbah ke sungai dan saluran air. Berikutnya itu menanam pohon. Tanam pohon di sekitar rumah untuk membuat udara lebih segar. Dan juga sayangi hewan, tidak menyiksa hewan, tidak mengambil hewan dari alam liar. Kalian apa hewan peliharaan kalian tidak ambil dari apa alam liar kok? Tidak Ibu. Iya, jangan ya. Karena mereka punya tempat atau habitat itu di hutan, tidak boleh kalian bawa ke rumah. Yang berikutnya itu ada daur ulang sampah atau manfaatkan kembali barang bekas menjadi sesuatu yang berguna. Kalian di sekolah, di PAUD dulu pernah apa toh? Pernah
Kalian pernah lihat ada barang-barang yang dibuat dari barang bekas kayak dulu toh? Ya, Ibu sih. Ya. Itu adalah perilaku menjaga lingkungan yang baik. Oke, yang berikutnya itu akibat merusak lingkungan. Coba satu orang baca di depan. Akibat merusak lingkungan yang pertama membakar hutan, yang dimana pengaruh dari membakar hutan itu yaitu udara kotor dan hewan peliharaan rumah. Yang kedua, buang sampah di sungai, akibatnya itu air tercemar, ikan mati dan banjir. Yang ketiga, asap kendaraan berlebihan, yang dimana itu berpengaruh pada polusi udara dan juga pernapasan terganggu. Yang terakhir itu penebangan liar, yang dimana itu tanah rusak, longsor dan erosi. Siapa yang tahu erosi? Apa erosi kira-kira? Pengisian tanah. Ya. Jadi betul ya. Erosi itu adalah pengikisan tanah disebabkan oleh air hujan dan juga karena penebangan hutan sembarangan. Oke. Jadi Ibu akan menjelaskan sekali lagi. Yang pertama itu akibat merusak lingkungan. Yang pertama membakar hutan akan menyebabkan udara kotor, hewan kehilangan rumah. Yang kedua, buang sampah di sungai akan menyebabkan air tercemar, ikan mati dan juga akan menyebabkan banjir. Oke, jadi yang berikutnya itu ada akibat merusak lingkungan. Yang pertama itu akibat dari membakar hutan, yaitu akan mengakibatkan udara kotor, hewan kehilangan rumah. Lalu buang sampah di sungai itu akan menyebabkan air tercemar, ikan mati dan banjir. Dan yang berikutnya itu asap kendaraan berlebihan akan menyebabkan polusi udara, pernapasan terganggu. Dan yang terakhir penambangan liar akan menyebabkan tanah rusak, longsor dan erosi. Oke, yang berikutnya di sini ada kuis. Kira-kira di sini siapa yang tahu masih ingat tadi apa pengertian dari lingkungan? Lingkungan itu Ibu segala sesuatu yang saling berhubungan. Oke. Apa lagi? Ejin, apa pengertian dari lingkungan? Ya, yang lingkungan itu segala sesuatu yang saling berhubungan sama lain. Oke, betul ya. Jadi pengertian dari lingkungan itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang saling berpengaruh. Contoh dari lingkungan, ada 2 jenis lingkungan tadi. Lingkungan apa saja? Alam dan hutan. Oke, lingkungan alam itu apa saja contohnya? Contohnya itu sungai, laut, gunung, Lingkungan buatannya? jembatan, Sekolah. Betul ya. Jadi itu contohnya. Dan pengertian lingkungan buatan tadi itu yaitu lingkungan yang terjadi dengan campur tangan manusia ya. Contohnya tadi ada rumah, dan juga lingkungan alam yaitu lingkungan yang terjadi secara alami oleh alam. Oke, jadi di sini Ibu, di sini rangkuman materi kita hari ini yaitu lingkungan alam adalah segala sesuatu di sekitar kita yang saling berpengaruh. Lingkungan alam terbentuk secara alami, contohnya gunung, hutan, dan sungai. Yang berikutnya itu ada lingkungan buatan dibuat oleh manusia, contohnya rumah, sekolah, dan jembatan. Dan yang berikutnya itu kita wajib menjaga lingkungan, yaitu dengan cara buang sampah, tanam pohon, hemat air. Merusak lingkungan menyebabkan bencana, yaitu bencana banjir, polusi, dan tanah longsor. Oke, di sini ada Ibu siapkan tugas atau pekerjaan rumah buat kalian. Ini nanti akan menambah nilai ujian kalian. Ibu minta kalian catat ya. Nanti tugas ini dikumpulkan minggu depan saat Ibu masuk. Yang bagian ini saja ya. Yang bagian kiri saja, yang kanannya tidak usah. Sudah Ibu. Sudah? Oke. Sudah Ibu. Sudah. Oke, anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjain tugasnya tadi ya, yang Ibu suruh. Oke, sebelum kita pulang, pesan Ibu itu jaga alam, jaga lingkungan, dan karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai di rumah nanti, jangan lupa jaga alam ya, seperti yang Ibu ajarkan tadi. Kalau ada orang tua yang mau pergi tebang hutan sembarangan, jangan ya, begini Bapak jangan. Karena nanti kalau Bapak tebang semua hutan, pohon di hutan itu nanti akan menyebabkan tanah longsor dan banjir di kita punya kampung ya. Tidak boleh. Oke.
dari pembelajaran kita, anak-anak sudah selesai. Ibu minta satu orang angkat doa supaya kita pulang. Oke. Berdiri ya. Mohon kita simpan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang disediakan dalam bulan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Intan, terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, anak-anak, sampai ketemu minggu depan ya. Ya Ibu. Terima kasih.